Selamat siang pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan salah satu langkahnya adalah dengan merekrut anggota khusus atau disebut Bakomsus untuk mengawal program ketahanan pangan sekaligus mendukung program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah. Dan dalam episode kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Karo Dalpres SSDM Polri, Brigjen Polisi Nurworo Danang SIK, dan juga Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian Ibu Ida Widi Arsanti. Selamat siang Pak Danang, Bu Santi, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Ini adalah kalau buat saya sesuatu yang sangat mengejutkan dan juga membanggakan begitu ya. Biasa kalau kita berbicara tentang Polri, biasanya melayani masyarakat dalam hal ketertiban, keamanan masyarakat gitu. Namun dalam hal ini ternyata Polri juga ikut untuk mensukseskan salah satu program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Apa yang mendorong itu semua, Pak Danang? Ya. Terima kasih pemirsa CNN Indonesia bahwa pangan ini merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia yang harus setiap saat dipenuhi. Di mana juga pangan ini menjadi hak asasi dari seluruh umat manusia. Demikian juga bangsa Indonesia punya kewajiban dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Karena kelangkaan pangan ini bisa berdampak kepada stabilitas, baik stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, termasuk juga stabilitas keamanan. Benar. Polri sebagai aparat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat punya tanggung jawab dalam ini untuk melakukan penyelesaian masalah mulai dari hulu dalam itu untuk permasalahan pangan ini, bagaimana mewujudkan pangan ini agar tidak menjadikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam ini Polri bersama-sama dengan pemerintah, dalam ini Kementerian Pertanian, mendukung program ketahanan pangan itu untuk mewujudkan swasembada pangan, karena swasembada pangan ini menjadi kebutuhan dalam hal ini adalah untuk menyiapkan pangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Demikian juga Polri dalam ini mendukung program pemerintah khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan makan bergizi bagi anak-anak dan juga masyarakat yang kurang mampu, khususnya untuk mencegah sejak dini adanya stunting. Benar. Dan inilah yang menjadi fokus dari pimpinan Polri, sehingga bertolak ini Polri melakukan upaya untuk mendukung pemerintah dalam ini upaya mengupayakan ketahanan pangan dan juga pemberian makan bergizi. Ya, ini pastinya menjadi salah satu hal yang harus diapresiasi ya, langkah dari Kepolisian Republik Indonesia ini. Tapi pastinya ini harus memiliki skema dan juga program yang benar-benar tersusun dengan apik. Untuk program-programnya sendiri akan seperti apa nih Pak Danang? Jadi perlu kami sampaikan bahwa program pemantapan sistem pertahanan keamanan negara ini mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, kemudian air, juga ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau maupun ekonomi biru. Polri membuat 4 program dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Yang pertama adalah program pekarangan pangan bergizi, di mana ini dilaksanakan di tingkat Polres, kemudian Polsek sampai ke desa ataupun kelurahan. Polri menugaskan salah seorang anggota Polri, dalam ini adalah Babin Kamtipmas, sebagai penggerak bekerjasama dengan stakeholder, dalam ini adalah pemerintah setempat, dinas terkait, dalam ini dinas pertanian, peternakan maupun perikanan, dan juga dengan kepala desa, bagaimana memanfaatkan pekarangan, baik itu pekarangan perorangan ataupun pekarangan kelompok untuk bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Demikian juga Polri dalam inilah yang kedua adalah program
pemanfaatan lahan produktif, di mana Polri dalam ini di tingkat Polda bekerja sama dengan stakeholder, baik itu dinas perikanan, pertanian, dan pertanian provinsi untuk mengupayakan lahan-lahan produktif untuk bisa ditanami tanam-tanaman produktif untuk mendukung program pemerintah dalam menciptakan lumbung pangan. Okay. Ya. Demikian juga Polri yang ketiga adalah program pengawasan distribusi, baik itu dalam inilah mengawasi distribusi bantuan dari pemerintah, baik itu berupa bibit, berupa alat mesin pertanian ataupun pupuk dan lain sebagainya. Ini harapannya bisa tepat sasaran dan tepat guna, bahwa bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Demikian juga program yang keempat, Polri membuka Bakomsus, yaitu rekrutmen bintara Polri dari kompetensi, baik itu kompetensi pertanian, kompetensi perikanan maupun peternakan, gizi dan juga kesehatan masyarakat, ini dalam rangka mendukung program pemerintah dalam ini ketahanan pangan dan juga makan bergizi. Ini yang dilakukan oleh Polri sebagai bagian dari tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, karena upaya menciptakan atau melakukan swasembada pangan, ketahanan pangan ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan bangsa, termasuk Polri ini. Ya, ini menarik sekali karena kita akan semakin banyak yang melihat di Polsek, di Polres, bahkan di Polda ini lahan-lahan kosongnya itu akan ditanami begitu ya oleh anggota Polri begitu. Ya. Ini bisa menjadi salah satu stimulan untuk masyarakat untuk bisa melakukan hal yang sama. Dan di sini pastinya dari Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Bagaimana Kementerian Pertanian menyambut kolaborasi ini dan apa langkah-langkah yang diambil dari Kementerian Pertanian untuk bisa mensukseskan ini, Bu Santi? Ya, tentu saja ini hal yang luar biasa, Mbak Diana ya. Kami dari Kementerian Pertanian bekerja sama dengan semua pihak ya, terutama Polri untuk kemudian mensukseskan bagaimana swasembada pangan, ketahanan pangan ini bisa terwujud. Dan tadi seperti yang Bapak Danang sampaikan ya, bahwa ketahanan pangan kemudian juga swasembada pangan ini merupakan tanggung jawab kita semua ya. Kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Polri ini bukan hal yang baru. Pada bulan April 2024 yang lalu, Kementerian Pertanian dan Polri, Pak Kapolri ya Pak, sudah menandatangani nota kesepahaman atau MOU. MOU-nya tentang apa Ibu? MOU-nya adalah tentang sinergitas ya, antara TUSI, bagaimana kepolisian dan kemudian juga Kementerian Pertanian bersama-sama mendukung pembangunan pertanian yang ada di Indonesia dan ketahanan pangan. Dan tentu saja ini merupakan tindak lanjut ya dari MOU tersebut, bahwa kita bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan tersebut. Nah, terkait dengan program Bakomsus ini kami menyambut dengan sangat baik ya, bahwa adik-adik kita nanti akan mendapatkan pendidikan khusus ya Pak ya. Betul. Untuk kemudian bisa berperan dalam ketahanan pangan dari pihak kepolisian ya. Dan di Kementerian Pertanian kami memiliki UPT pendidikan, yaitu Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian, kemudian Politeknik Engineering, dan SMKPP, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan. Nah, SMKPP inilah nanti yang kami harapkan lulusan-lulusannya akan dapat bergabung di dalam kegiatan Bakomsus ini untuk mendapatkan pendidikan khusus ya, dan kemudian pada akhirnya nanti akan bisa bersama-sama menjaga ketahanan pangan. Nah, terkait dengan kolaborasi kami sendiri di Kementerian Pertanian ini juga memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi mitra ya, tidak hanya Polbangtan PP saja, tapi kemudian mitra-mitra perguruan tinggi kami dan juga SMK PP Mitra ya, karena ada di seluruh Indonesia dan nanti akan kami sampaikan untuk siap bergabung di dalam Bakomsus. Iya, ini sebuah kolaborasi yang sangat apik antara Kementerian Pertanian dan juga Polri pastinya sebagai inisiatornya begitu ya. Dan ini pastinya tidak hanya untuk bisa menciptakan ketahanan pangan nasional, tapi juga membuka lapangan pekerjaan. Kalau tidak salah sampai ada 600 ya Pak ya rekrutmennya. Kita akan bahas lebih detail lagi di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Indonesia Forward bersama Karo Dalpres SSDM Polri, Bapak Nurworo Danang, dan juga Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Ibu Ida Widi Arsanti. Melanjutkan perbincangan kita ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan. Artinya masyarakat itu memiliki akses ketersediaan pangan yang cukup bergizi dan juga pastinya harus aman. Begitu. Tapi kita juga ingin mengetahui sebenarnya framing food security di Indonesia ini seperti apa, Bu Santi? Mbak Diana, jadi kita ketahui ya bahwa pertanian food security di Indonesia beberapa waktu ini menghadapi berbagai macam tantangan. Kita ketahui adanya tantangan pangan global, ada iklim yang ekstrim, kemudian juga ada kondisi biofisik yang ada di kita, kondisi geopolitik yang ada di dunia, harga yang volatile dan sebagainya. Itu tentu saja berpengaruh terhadap ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja kita sangat berharap bahwa ini semua melalui beberapa strategi yang diusung oleh Kementerian Pertanian dan Pak Mentan dapat mengatasi berbagai macam tantangan tersebut. Misalnya saat ini kita berusaha untuk kemudian bisa menghadapi tantangan tersebut untuk meningkatkan produksi padi. Kondisi iklim ekstrim, El Nino, ya, kekeringan yang berkepanjangan, kita hadapi dengan strategi pompanisasi, sehingga lahan-lahan yang kering kemudian dapat dialiri air dan kemudian dilakukan pertanaman padi. Di samping itu juga dilakukan ekstensifikasi melalui optimalisasi lahan rawa dan juga cetak sawah rakyat, di mana tentu saja harapannya ini akan bisa menambah jumlah produksi dan kemudian juga menjawab tantangan food security tadi. Di samping itu kita juga berharap bahwa adanya pelibatan milenial di setiap sisi pertanian di Indonesia, karena bonus demografi yang saat ini kita dapatkan, harapannya anak-anak ini bisa kita dorong untuk mau menjadi petani milenial, bertanam padi dan bersama-sama mendukung swasembada pangan. Ya, jadi sudah tidak ada istilah lagi bahwa pertanian itu tidak diminati, bahkan Polri saja turun tangan di bidang pertanian peternakan, begitu ya Bapak ya? Betul sekali, iya. Dan ini hal yang menarik di sini, kalau tidak salah katanya ya Pak ya, ini baru dibuka 2 hari begitu, peminatnya sudah banyak sekali. Seberapa banyak sebenarnya yang sudah berminat dalam Bakomsus ini? Kami sampaikan Polri mulai launching untuk rekrutmen Bakomsus ini dimulai tanggal 1 November, kemudian mulai dari sosialisasi selama 10 hari sampai tanggal 10, kemudian mulai tanggal 11 sampai 17 ini dilaksanakan mulai pendaftaran. Dan alhamdulillah sejak kita launching ini sudah animo masyarakat cukup tinggi, kurang lebih sekitar sampai ini sudah sampai 12.000 yang perhatian untuk website Polri, dalam ini mengakses website Polri, yaitu penerimaan polri.go.id. Namun dari 12.000 ini yang sudah mendaftar secara langsung ini sebanyak 2.600 orang. Ini yang tentunya hal yang positif, bahwa antusias masyarakat untuk mengabdi dengan kepolisian, khususnya yang punya kompetensi di bidang pertanian, kemudian juga peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat itu cukup tinggi. Nah, tentunya ini sangat mendukung, apalagi dalam upaya Polri mendukung program pemerintah dalam mengupayakan ketahanan pangan dan makan bergizi ini. Dan sekali lagi perekrutannya masih terbuka ya Pak ya, pendaftarannya sampai tanggal 17 November ya. Ya, masih ada kurang lebih 5 hari ke depan gitu. Sebenarnya persyaratannya seperti apa nih Pak, atau alur penerimaannya? Perlu kami saya jelaskan bahwa untuk menjadi anggota Bakomsus Polri, khususnya rekrutmen pertanian, peternakan, perikanan, gizi dan juga kesehatan masyarakat ini, yang pertama adalah persyaratan umum, yang tentunya dia warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpendidikan minimal SMU atas derajat, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, dan ada persyaratan khusus, yaitu berijazah serendah-rendahnya adalah lulusan SMK, D3 ataupun S1. Kemudian untuk syarat umur minimal adalah 17 tahun 7 bulan dan maksimal 22 tahun untuk yang SMK. Kemudian untuk yang D3 S1 itu adalah usia maksimal 28 tahun. Kemudian juga untuk persyaratan tinggi
tinggi untuk pria setinggi 163 cm, kemudian wanita 157 cm. Kita berikan persyaratan khususnya bagi pendaftar di Indonesia Timur, untuk khususnya masyarakat di Papua dan Papua Barat, untuk tinggi badan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yaitu untuk pria bisa 160 dan wanita 155. Dan untuk proses rekrutmen ini dimulai dengan melakukan pendaftaran secara online. Jadi peserta tidak perlu datang ke kantor polisi, tidak perlu ketemu dengan petugas polisi. Ini juga bagian dari memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan juga mengurangi potensi nanti terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga kita lakukan segala prosesnya dengan digitalisasi. Kemudian setelah pendaftaran dilakukan verifikasi, kemudian pemeriksaan administrasi, dan prosesnya ini secara berkelanjutan. Prosesnya setiap tahapan dia bisa lulus, dia akan ikut tahapan berikutnya. Setelah dia mengikuti tahapan tes administrasi, ini akan dilanjutkan nanti kegiatan tes pemeriksaan kesehatan, psikologi, kemudian tes ujian kompetensi keahlian, kemudian tes untuk pendalaman mental ideologi, PMK, sampai ujian akhir, dan nanti diumumkan secara terbuka bahwa proses seleksi ini dengan prinsip petah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Harapannya bisa mendapatkan calon-calon anggota Bakomsus yang kompeten dan yang tentunya yang terbaik sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan semuanya transparan gitu. Betul, ya Pak, kita yang semua juga sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi satu hal Pak, singkat saja, bagaimana dengan masyarakat disabilitas? Apakah di sini juga diwadahi oleh Polri? Polri dalam ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dari kelompok disabilitas, karena baik ya dalam penerimaan rekrutmen Bakomsus ini, tentunya bagi masyarakat yang penyandang disabilitas mempunyai kompetensi. Yang kita butuhkan dalam ini adalah baik itu di bidang pertanian, peternakan, ataupun perikanan, termasuk juga kompetensi gizi dan juga kesehatan masyarakat, kita bisa rekrut. Karena Polri sebelumnya juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi anggota Polri. Dan ini sudah kita rekrut, baik itu menjadi perwira maupun bintara yang saat ini sudah mengikuti pendidikan. Semuanya memiliki kesempatan yang sama begitu ya Pak ya, luar biasa sekali. Baik, ini menarik sekali perbincangan tentang peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, masih bersama Karodal Pres SSDM Polri, Bapak Nurworo Danang, dan juga Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Ibu Ida Widi Arsanti. Saya ke Bu Santi. Bu Santi, ini dalam bentuk kolaborasi ini, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan atau yang diambil oleh Kementerian Pertanian untuk bisa mensukseskan dalam hal penerimaan Bakomsus Pertanian ini? Iya, kami mempersiapkan anak-anak kami untuk kemudian bisa mengikuti rekrutmen dari Bakomsus ini, karena ini sesuatu hal yang luar biasa, Pak Danang. Kami berterima kasih dari Kementerian Pertanian, di mana kami yang memiliki Polbangtan yang setara D4 dan D3 serta SMKPP, ini adalah pendidikan vokasi, Mbak Diana, di mana di pendidikan vokasi ini kami lebih menekankan kepada praktek dibandingkan dengan teori, sehingga terkait dengan konteks teknis pertanian, peternakan itu sudah kami kuasai. Insya Allah anak-anak kami akan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dan di samping itu tentu saja di sekolah-sekolah kami, terutama yang ada di UPT Pendidikan Kementan, ini juga menekankan kedisiplinan, karena kami adalah sekolah-sekolah berasrama.
begitu. Kemudian juga kami mendorong mereka supaya mereka punya budaya pertanian atau peternakan yang mumpuni. Dimulai dari pagi hari mereka sudah berlatih bekerja sampai dengan malam hari mereka tidak berhenti beraktivitas. Sehingga tentu saja dengan pola pendidikan yang ada di kami, kemudian nanti lulus dan kemudian mudah-mudahan bisa diterima sebagai Bakomsus, begitu ya. Ini sesuai dengan yang diharapkan, yang terbaik nantilah yang akan diterima sebagai Bakomsus. Iya, Pak Danang, artinya di sini kan setelah nanti dalam proses penerimaan itu pasti akan ada proses pendidikan ya Pak ya, apalagi buat masyarakat yang mungkin tidak dari Polbangtan pertanian gitu ya. Itu seperti apa Pak nanti proses pendidikannya berapa lama, materi-materinya akan seperti apa? Ya, Mbak Diana, kami jelaskan bahwa rekrutmen Bakomsus ini nantinya akan dididik di 2 tempat. Yang pertama, untuk yang kompetensi pertanian, perikanan, dan peternakan nanti akan dididik di Pusdik Bimas Polri di Banyu Biru. Kemudian yang kompetensi gizi dan kesehatan masyarakat nanti akan dididik di sekolah kepolisian wanita di Ciputat. Karena khusus untuk yang kompetensi gizi dan kesehatan masyarakat ini kita khususkan untuk peserta yang dari jenis kelamin wanita. Sedangkan untuk yang pertanian, perikanan, dan peternakan itu kita buka baik itu yang pria maupun wanita. Kemudian nanti akan dididik selama 5 bulan untuk mengikuti pendidikan dasar-dasar kepolisian dan juga nanti akan dibekali dengan ilmu kepolisian khususnya terkait dengan Babin Kamtimas. Karena tugas-tugas kepolisian nanti yang kaitannya dengan program pemerintah dalam ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi ini ada kaitannya dengan tugas-tugas Babin Kamtimas kita. Nantinya akan diberikan pengetahuan terkait bagaimana melakukan pendampingan, bagaimana juga melakukan sosialisasi dan kerjasama serta memecahkan problem solving yang ada di masyarakat. Dan nanti dididik selama 5 bulan dimulai dari tanggal 14 Januari sampai 15 Juli 2024. Dan mereka ini seluruhnya diasramakan, kemudian dididik selama 5 bulan dan setelah lulus mereka juga akan ditambah dengan pendidikan pengembangan spesialis, khususnya pengembangan spesialis Babin Kamtimas karena memang nantinya setelah lulus kita akan tempatkan mereka sebagai para Babin Kamtimas untuk mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi ini. Tentunya ini menjadi konsensus dan komitmen Polri dalam ini mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan. Lantas bagaimana Babin Kamtimas yang saat ini sudah ada, apakah juga ikut dilibatkan dalam hal ini Pak? Iya, jadi Polri ini mempunyai personel kurang lebih sekitar 460.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan kita punya 40.000 Babin Kamtimas juga yang tersebar. Ini lini terdepan masyarakat betul, ya Pak ya? Ini yang tersebar di seluruh khususnya penugasan di desa-desa yang ada termasuk juga di kelurahan. Ini yang saat ini juga sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait khususnya dalam program pangan ini sudah bekerjasama dengan dinas-dinas pertanian juga dengan para penyuluh lapangan pertanian termasuk juga kepala desa bahwa Babin Kamtimas ini sebagai ujung tombak kita. Benar. Dan Polri tidak hanya kerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam hal ini untuk ketahanan pangan pada saat ini juga, tapi juga sebelumnya pada saat COVID-19 kita juga ada program ketahanan pangan dalam ini menciptakan kampung tangguh untuk ketahanan pangan bagi masyarakat karena pada saat COVID itu masyarakat aktivitasnya terganggu, terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahkan banyak perusahaan yang tutup, tidak bisa menjalankan aktivitas. Terus untuk memenuhi kebutuhan ada upaya Polri untuk membuat kampung tangguh supaya masyarakat ini bisa memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan lahan pekarangan itu sendiri. Iya, baik. Ini kira-kira kalau apa yang menjadi harapan secara singkat aja dari Bu Santi dan juga Pak Danang terkait program seperti yang program saat ini dijalankan oleh Polri?
Bu Santi? Tentu saja harapannya ini harus sukses, Mbak Diana, karena melalui program Bakomsus ini nanti ini merupakan salah satu program strategis dari kita semua ya Pak ya, untuk kemudian mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian juga kita bisa sinergitas ini terwujud. Apa yang sudah dituangkan di dalam MOU Pak Kapolri dengan Pak Mentan pada saat itu betul-betul kita tindak lanjuti. Dan dengan kita bergandengan tangan bersama-sama bersinergi, ketahanan pangan kita dorong bersama-sama, termasuk juga para generasi muda didorong untuk menjadi Babin Kaptipmas dan kemudian juga bekerja di sektor pertanian. Tentu saja ini merupakan salah satu dukungan yang luar biasa dalam konteks ketahanan pangan itu sendiri, Mbak Diana. Baik, kalau dari Pak Danang sendiri apa menjadi harapan terbesarnya dari program ini, Pak? Ya, harapannya bahwa Polri dalam ini ikut serta membantu program pemerintah, dalam ini khususnya program pemerintah dari Kementerian Pertanian untuk mengupayakan ketahanan pangan khususnya bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan khususnya pangan rumah tangga maupun juga untuk pangan lestari. Demikian juga Polri mempunyai perhatian untuk mendukung program pemerintah, dalam ini adalah pemberian makan bergizi bagi masyarakat. Ini upaya untuk mempersiapkan generasi SDM yang unggul menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua bahwa kita sama-sama mempersiapkan SDM yang unggul dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ya, semoga cita-cita kita bersama ya, Indonesia Emas menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia ini bisa cepat tercapai begitu ya, dan benar-benar bisa terrealisasi. Yang pastinya semua kinerja dan juga upaya yang dilakukan Polri dan juga Kementan patut kita apresiasi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, kita ajak masyarakat untuk bisa bergabung dalam kesempatan ini, dalam perekrutan ini, semoga bisa membawa masyarakat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita Indonesia Forward kali ini bersama Brigjen Pol Nurwono Danang SIK, Karo Dalpres SSDM Polri, dan juga Ibu Ida Widi Arsanti, SPMP, Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.